one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rizky Denita. Saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja materi yang telah saya dapatkan mulai dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Langsung saja. Pada pertemuan ke-8 saya membahas mengenai 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu sum, digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada sel atau range. Yang selanjutnya yaitu count, digunakan untuk menjumlahkan banyaknya data pada range. Yang ketiga yaitu average, digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata pada suatu range. Yang keempat yaitu if, merupakan fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk mengambil pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Yang kelima yaitu sum if, digunakan untuk menjumlahkan data pada suatu kriteria tertentu. Yang keenam ada count if, digunakan untuk menjumlahkan banyaknya data pada suatu kriteria tertentu. Selanjutnya ada proper. Proper digunakan untuk mengubah awalan huruf menjadi huruf besar dan diikuti huruf kecil setelahnya. Next ada upper, digunakan untuk mengkonveksi seluruh teks dan menjadikannya menjadi huruf besar. Selanjutnya ada lower, fungsinya hampir sama seperti upper tadi, bedanya lower mengkonversi seluruh teks dan menjadikannya menjadi huruf kecil. Selanjutnya ada left, mid, dan right. Left merupakan fungsi teks pada Excel di mana left berfungsi mengambil beberapa karakter yang dimulai dari kiri, sedangkan mid dari tengah, dan right dari kanan. Yang ke-11 ada len, yang bertujuan untuk menghitung banyaknya karakter huruf pada suatu teks. Yang ke-12 ada round, di mana round ini digunakan untuk membulatkan angka menjadi digit yang telah ditentukan. Biasanya banyak kita jumpai pada laporan keuangan. Yang ke-13 ada concatenate, digunakan untuk menggabungkan kata. Yang terakhir ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaannya, VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Untuk tabel bantu VLOOKUP, headernya terletak di atas, sementara HLOOKUP headernya terletak di sebelah kiri dan datanya memanjang secara horizontal. Pada pertemuan ke-9, kita masih membahas mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data dari tabel bantu. Bentuk tabel bantu VLOOKUP terdiri dari kode, nama barang, harga, dan satuan. Pada pertemuan selanjutnya, kita membahas mengenai laporan stok barang, di mana terdapat 3 tabel yang termasuk ke dalam laporan stok barang. Tabel yang pertama, tabel katalog barang yang berisi kode barang, nama barang, stok awal, masuk, keluar, dan stok akhir. Untuk tabel masuk dan keluar itu isinya sama saja. Yang pertama yaitu tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Untuk melakukan pembuatan rumus, terlebih dahulu kita harus menamai masing-masing tabel. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11, kita membahas mengenai cara membuat laporan keuangan pada Microsoft Excel, di mana dalam tabel tersebut terdiri dari nomor, tanggal, keterangan, masuk, keluar, dan jumlah saldo. Untuk mencari jumlah saldo, kita harus menggunakan rumus if. Pada pertemuan ke-12, kami mengumpulkan seluruh tugas yang telah diberikan oleh Bapak Jeki pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan ke-13, kami belajar mengenai cara membuat grafik pada Microsoft Excel. Terlebih dahulu, sebelum membuat grafik, kita harus mempunyai data dalam berbentuk tabel supaya memudahkan kita dalam membuat grafik. Oke,
sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.